kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami. Kami tahu karena Engkau yang menolong kepada kami. Engkau memberikan istirahat yang baik di waktu malam. Kau sudah menjaga dan melindungi kami. Walaupun mungkin ada beberapa jemaat kami yang terendam banjir, Engkau saja yang akan menolong Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Memberikan kesehatan dan kekuatan walaupun di tengah-tengah banjir. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang menjaga dan melindunginya. Pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, dan biarlah hati kami dan mata kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau mau berkati ibadah kami pada pagi ini. Dari awal sampai akhir, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal ini sampai pada akhir, dan Engkau menyertai kami semua dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Selamat datang beribadah di kebaktian umum GSCA Mangga 2. Saudara, kalau lampu saja dekat pada listrik dia akan menyala, betul? Apalagi kita manusia, kalau kita dekat pada pencipta kita pasti akan terpelihara. Mari saya undang saudara untuk kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan
menguasai Tuhan dengan segenap akal budi kita. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya, Yesus. Mari katakan bersama-sama, Ku cinta Kau. Puji nama Tuhan, kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan dengan lebih lagi. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sambung lagu selanjutnya. Firman Allah katakan, orang-orang yang ditebus dengan darahnya akan peroleh kuasa yang besar. Mari kita terima kuasa itu seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
Mari saudara, kita mau lebih lagi. Tetap dengan posisi berdiri saudara. Kita menyatakan bahwa Allah kita dahsyat, amin. Siapa yang merasakan pada pagi hari ini Allah kita dahsyat saudara, boleh lambaikan tangan, angkat tangannya saudara. Allahku dahsyat, haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari saudara katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Hanya nama Yesus saudara. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Katakan nama-Mu. Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi saudara, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan, amin. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mazmur Daud mengatakan bahwa
kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bahkan saat kami dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat setiap pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Yesus. Buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak tersalami bagiku, sungguh indah. Dengan lebih lagi kita mengatakan sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya minta piano tetap menaikkan pujian ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami tersesak sekalipun Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Kau selalu ada menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kau Allah kami Immanuel. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan. Melainkan semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat segala kasih setia-Mu. Buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang sangat baik. Bahkan Kau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang terbaik Tuhan yang pernah kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dalam keadaan suka duka kami Tuhan. Maupun kami dalam sehat ataupun sakit Tuhan. Dalam keadaan berlimpah maupun kekurangan Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu Tuhan. Buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan pengabdian kami, pelayanan kami Tuhan tidak ada artinya apa-apa Tuhan dibandingkan dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Begitu dahsyatnya Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memberikan korban pujian kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan semua boleh manis Kau dengar ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan saja yang layak kami sembah. Tuhan saja yang layak kami masyurkan dan Tuhan saja yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan, ucapan syukur kami berikan hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap pujian penyembahan yang terbaik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita saudara. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu semuanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh lebih dari kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Tiba saatnya juga Tuhan kami ingin memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan melalui persembahan kami. Berkati Bapa tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Baik yang memberi dalam kelimpahan maupun kami yang memberi dalam keterbatasan kami Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk kami berani, untuk kami mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu Tuhan di tempat-Mu ini Bapa. Biarlah persembahan ini boleh membantu pekerjaan-Mu Tuhan di rumah-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar pujian dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita kembali untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat yang hadir pada pagi ini dan biarlah pada pagi ini kita boleh berkumpul, kita tahu ini karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan baiklah, kita akan bangkit berdiri sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menghampiri Engkau Tuhan. Mari Bapa Engkau mau tolong kepada kami supaya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh masuk dalam hati kami. Supaya kami boleh simpan firman-Mu ini. Dan firman-Mu akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Mari Bapak kami serahkan pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu. Kau mau ampuni akan segala kekurangan dan kelemahannya. Dan biarlah
Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Baiklah, pagi ini kita telah menyiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Dan kita tahu bahwa kita datang ke dalam rumah Tuhan untuk bertemu satu dengan yang lainnya dan juga saling menguatkan. Dan pada pagi ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kitab Mazmur 23, ya. Dan ayat 1 sampai yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya, puji Tuhan. Ini pujian yang lama banget, ya. Dan kita tahu bahwa sangat indah, ya, karena Tuhan adalah gembala. Mazmur Daud menyadari bahwa hanya dengan bimbingan dari pertolongan dari Tuhan dia bisa hidup, puji Tuhan. Ya. Dan ini di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama. Kalau di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 10 ayat 27 dituliskan bagi kita, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Iya, puji Tuhan ya. Luar biasa. Dalam hal ini kita dilambangkan sebagai domba-domba. Dan Yesus adalah gembala kita. Iya. Yesus adalah gembala kita. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu memimpin domba-dombanya, berdiri di depan dan memberikan kemana arah dan tujuan untuk melangkah. Ya. Dan memberikan arah jalan yang benar, bukan malah sebaliknya, berada di paling belakang dan selalu mendorong domba-dombanya seperti itu untuk berjalan. Kita tahu bahwa domba ini sangat menurut, ya. Dan dia mengenal gembalanya. Iya, dia dengar gembalanya. Kita tahu bukan seperti kalau kita lihat streaming di gadget kita, yaitu gembala atau yang digiring adalah bebek, gitu ya. Yang digiring bebek. Di mana itu yang menggiring bebeknya? Yang punyanya itu atau gembalanya itu ada di mana? Di depan atau di belakang? Ada di belakang. Ada di belakang. Sepertinya tuh bebek-bebek itu udah tahu harus pergi ke air, ya, masuk ke dalam air atau ke sawah untuk makan. Jadi gembalanya ada di belakang. Beda sekali ya dengan domba. Domba sangat lemah, ya, seperti kita ini. Ya. Jadi kita melihat bahwa domba itu memerlukan gembala. Ya. Satu kali saya pernah membawa satu grup ke New Zealand. Ya. Di sana katanya jumlah penduduknya lebih sedikit daripada jumlah dombanya. Ya. Kita dibawa ke dalam satu peternakan domba. Ya. Dan di situ saya lihat dombanya nggak pernah ada yang berantem atau menanduk, ya. Kalau binatang kambing, ya, itu mempunyai tanduk. Kalau domba nggak punya, ya. Bulunya bersih, ya. Dan pada saat itu seperti ada satu show, ya, dan dari 3 peserta saya dipanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemilik pertanian tersebut. Iya. Lalu mulailah ketiga orang ini untuk memanggil domba-dombanya. Ya.
Lalu mulailah dikasih tahu caranya gimana ya. Biasanya mungkin teriak, "Oi!" Ya, mungkin plak 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 plak. Ya. Oke. Udah tahu kan? Udah. Ya. Kemudian ketiga orang itu semua diberitahu oleh gembalanya masing-masing untuk menyuarakan dan memanggil dombanya. Berhasil nggak? Udah teriak, "Oi!" sama yang dibilangin sama itu gembalanya. "Oi, plak plak plak, oi, woi, woi, woi." Gak ada yang datang, gak ada yang datang, gagal. Ketiga-tiganya gagal. Ya, kemudian gembala yang aslinya itu keluar sebentar, langsung teriak, "Woi!" sama teriakannya sama yang itu. Ya, mungkin pakai wow gitu ya supaya datang. Luar biasa. Semuanya mengenal gembalanya yang asli ya. Jadi kalau suara tiruan nggak bisa ya. Kecuali kalau di TikTok boleh aja ya. Atau di media ini boleh aja kita teriak-teriak ya, atau yang sama serupa ya. Yang nggak menyanyi aja bisa nyanyi, wow luar biasa ya. Domba itu mengenal suara dari gembalanya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya. Karena domba itu setia kepada gembalanya, ya. Dan gembalanya lah yang selalu berada di muka dan menyuruh gembala itu menunjukkan ke jalan yang benar, ya. Tuhan Yesus juga sama seperti kita. Dia berada di hadapan kita, ya. Dan kita manusia adalah domba-dombanya. Sebagai domba kita amat membutuhkan gembala. Domba adalah binatang yang lemah, tidak bisa membela dirinya. Dan domba pun tidak dapat hidup tanpa penyertaan gembalanya. Jadi dia butuh sekali gembala, ya. Demikian juga dengan kita. Ya, manusia itu lemah, ya, dan sangat penuh dengan kekurangan, maka kita itu sangat membutuhkan seorang gembala yang baik, ya, untuk membimbing kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita, ya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menyerahkan nyawanya karena dia sangat mengasihi kita. Iya. Puji Tuhan. Sangat luar biasa. Kita harus taat kepada gembala kita. Iya. Gembala kita masih ada tempat ini. Iya. Ya. Satu sore waktu kepada ibadah, tiba-tiba datang suami istri itu ikut duduk di belakang saya. Dia bilang, "Om Fajar ya?" "Iya," saya bilang ya. Terus dia bilang, "Dulu saya ada tinggal di gereja ini." Iya, berarti dia ikut gereja ya. Tapi dia nggak ikut sekolah STT, enggak ya. Dia hanya ditampung oleh Om Timothy di tempat ini. Dulu waktu saya lupa pikiran, ya, lalu banyak orang yang nyinyir, ya bilang, selalu katanya, Om Timothy kumpulin orang gila di gereja. Iya. Tapi dia bilang sekarang saya udah sembuh, ya. Dia tunjuk di sebelahnya, ini adalah suami saya. Ya. Saya lupa namanya siapa. Luar biasa, itu gembala. Ya. Kalau yang bukan gembala sebodoh amat. Dan Pak Gembala kita ini kalau setiap pagi datang dan selalu kontrol semuanya, dilihat yang gak beres pasti mendapat teguran. Iya. Betul? Betul? Iya. Setiap kali kena marah, itulah gembala kita yang selalu memimpin dan sampai saat ini dia ada di tempat ini. Gembala ini gak memikirkan dirinya sendiri, ya, tapi dia lebih mementingkan domba-dombanya, ya. Seperti dikasih tahu bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai ke 11 ini kasih tahu bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, itu yang sangat luar biasa ya. Tidak lagi memikirkan dirinya. Ya, kalau dia memikirkan dirinya sendiri, kemungkinan besar dia nggak akan datang ke dalam dunia ini. Ya, sebagai manusia. Ya. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Apa sih pentingnya datang sebagai manusia? Dia 100% manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, pasti dia tahu apa perasaan manusia itu. Iya. Mungkin dihina, ya. Mungkin gak disenangi. Itulah yang dia lakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangi, ya. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikasih tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ini saya rasa harus kita hafal ya. Karena kasih Allah kepada dunia ya, yang sekarang ini mengaruniakan Yesus bagi kita. Hebat. Datang dari tempat yang tinggi, meninggalkan segala predikatnya, dan datang turun menjadi seperti manusia. Iya, sangat luar biasa. Di dalam Markus 10 ayat 45, dia datang bukan sebagai orang yang hebat, sebagai raja biasanya. Raja hanya menetapkan perintah dan di dalam kerajaan itu ada rakyatnya harus turut kepada rajanya. Itu raja. Tapi kalau Yesus adalah gembala. Di dalam Markus 10 ayat 45 dituliskan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita. Iya. Tapi kadang kita, kalau domba yang tadi saya bilang itu, mereka domba yang nurut. Ya. Tapi kita kadang-kadang membandel. Ya. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk mempunyai tanduk sendiri di atas kepala kita, ya kan? Ya, kalau domba nggak punya tanduk ya, jadi nggak pernah lihat domba itu menanduk. Tapi kalau kita, walaupun kita sudah menjadi domba, tapi kita senang juga untuk menandukkan ke kiri, ke kanan. Kita nggak menyenangi teman-teman kita mau bawa punya cara kita sendiri, ya nggak? Sangat beda ya dengan gembala. Ciri-ciri gembala di dalam Yohanes 10 ayat 3-14 itu dikasih tahu bahwa rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mengenal baik domba-dombanya. Setia terhadap domba-dombanya. Nanti kita lihat kesetiaannya seperti apa. Kalau ciri-ciri dalam Mazmur 23 ayat 1-6 itu tadi yang kita telah menyanyikan, itu menjamin kebutuhan dombanya, memberi makan, menuntun di jalan yang benar, dan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi domba-dombanya. Ya. Seorang gembala itu harus memiliki kerendahan hati dan melakukan semuanya dengan hati yang tulus dan tidak bersungut-sungut. Gembala tidak akan meninggalkan domba-dombanya, berjalan sendiri, ya, tapi tetap bersama-sama dengan Yesus, selalu menyertai kita. Jadi kita yang menjadi domba ini kadang-kadang sering tidak menurut
pada gembalanya. Dan akhirnya kita berjalan semau kita, ya. Dan akhirnya kita berpikir, nggak ada Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita juga suka berpikir, mana Tuhan? Dan kita selalu bersungut-sungut. Tapi sebenarnya Yesus sebagai gembala kita, dia berjalan di depan kita. Tapi kitanya yang suka bandel, ya. Dan kita lihat di sini selalu menyertai kita, menolong kita, dan menghibur kita. Dan dia selalu ada untuk dimanapun dan kapanpun kita membutuhkannya. Iya. Pertolongannya sebagai domba kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Dan jika kita dapat melakukan segala sesuatu itu karena pertolongan dari Tuhan. Iya. Kita sangat membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi pada saat-saat seperti sekarang ini. Ya. Mungkin ada yang di PHK, ada yang WFH, dan seterusnya banyak lagi. Dan ini akan bukan makin ke depan ini makin baik ya. Jadi jangan harapkan bahwa aku udah divaksin, aku udah hebat ya, aku bisa kemana aja. Oke, ya. Tapi kesulitannya akan terus bertambah dan tidak akan berhenti. Banyak di Facebook bilang, "Oi, kapan nih COVID ini lenyap?" Ya, bisa supaya kita bisa mulai pergi lagi bersama-sama dan seterusnya. Tidak akan pernah lagi. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Nggak nakut-nakutin, ya. Saya mau supaya kita lebih setia mengiring kepada Tuhan. Jangan datang, enggak datang. Iya. Iya, jangan sampai kayak gitu. Ya. Kita akan tetap setia datang, setia, taat. Ya. Saking taatnya sangat luar biasa di dalam Matius 18 ayat 12 dikasih tahu. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Oh, ini sangat luar biasa. Itulah barunya namanya gembala. Dia mencari. Bukan dia bilang, sebodoh amat. Ya, biarin aja. Nanti yang dapat hukuman kan dia, bukan saya. Ya, itu namanya bukan gembala. Ya. Kalau gembala itu punya 100, hanya satu aja dicari sampai ketemu. Kalau kita, bagaimana dengan kita? Ada teman kita tersesat, malah kita bikin konten-konten di media sosial itu bilang, ya, dengan kata-kata yang tidak enak. Seharusnya kita juga berusaha untuk memenangkan mereka. Karena waktu Tuhan Yesus menaik ke surga bilang, jadikanlah seluruh bangsa murid. Berarti itu tugas kita juga, bukan gembala aja. Ya, memang gembala punya tanggung jawab yang lebih berat. Ya, tapi kita pun harus melakukan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Jadi bukan dia udah gak datang lagi, kita udah gak mau tahu. Ya, salah dia sendiri, gak mau datang. Tapi kita mau mulai
Hari ini kita mulai lihat siapa-siapa yang tidak datang pada ibadah, coba dihubungi, ya di telepon. Ada WA kan, punya kuota, telepon, kasih tahu, ayo datang. Kalau dia tidak datang lama-lama, akhirnya dia benar-benar tersesat. Iya. Bukan karena dia tidak punya gadget yang ada Waze-nya atau Google Map, tidak. Ya, tersesat itu benar-benar tersesat. Sampai akhirnya terhilang. 99 ditinggalkan dan dicari yang seekor itu. Sampai ketemu. Iya. Di dalam Matius 18 ayat 13 dikasih tahu juga, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika aku berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang sesat. Ya, yang tidak sesat maksud saya. Iya. Sangat luar biasa. Mulai sekarang kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang udah lama gak pernah kita lihat, kita tahu tempat tinggalnya, mari. Itu urusannya Pak Amri. Iya. Urusannya Pak Gembala. Iya. Urusannya Wagem. Iya. Iya. Kita gak mau pikirin, sebodoh amat. Yang penting gua dong yang selamat. Yang lain sebodoh, iya gak? Ya enggak seperti itu. Mulai sekarang kita merubah pikiran kita. Iya. Ganti pemikiran kita. Bahasa Jawanya mindset. Kok pada ketawa sih? Salah saya ngomongnya. Robah pikiran kita. Coba perhatikan. Masa mau jadi domba terus? Kapan jadi gembala? Lebih enak di sini ya, diam aja, nggak ngapa-ngapain, enak, ya. Keluar dari zona nyaman. Iya. Kita coba robah pikiran kita untuk melihat kepada teman-teman kita, bukan urusan hanya gembala saja, tapi itu adalah urusan dari kita semua. Iya. Karena firman Tuhan kasih tahu juga, kasihilah sama manusia seperti diri orang lain, dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti, iya. Sekarang saya mulai kasih tahu bahwa kita harus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Bukan banyak di medsos kita itu bilang katanya, bacok. Bacok apa? Bacok apa? Coba ya. Ini memang medsos sekarang udah nggak benar. Ya. Alat ini bisa dipergunakan yang benar, bisa juga dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Betul? Jadi, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Iya. Apalagi lagi anak-anak yang sedang belajar di STT ini. Nanti kalau lulus katanya harus coba untuk pergi menginjil. Tuhan sangat luar biasa. Kita bandingkan dengan perumpamaan anak yang terhilang, ya. Di dalam Lukas 15 ayat 19 sampai 20. Di sini ada seorang anak tuh yang kepingin bawa caranya sendiri. Dan dia minta harta dari ayahnya, tapi ayahnya memang luar biasa, baik sekali, kasih semuanya, bagiannya.
Walaupun ayahnya belum meninggal, dia berhura-hura dan akhirnya dia tersesat lah ya sepertinya itu. Dan dia bilang di situ, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Anaknya udah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Ini adalah contoh juga bagi kita, kalau kita di luar Tuhan, kita mungkin akan mendapat kesulitan seperti itu. Iya. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumnya. Wow. Itulah Tuhan kita. Setiap hari ayahnya, walaupun anaknya itu udah sepertinya bukan anak yang uhau, ya, bukan anak yang berbakti kepada orang tua, tapi ayahnya tetap menanti, menunggu. Setiap hari dia menunggu, melihat ke jalan, mungkin aja anaknya itu kembali. Iya, tapi memang satu kali anaknya itu kembali. Karena dia tahu di rumah bapaknya tuh sangat luar biasa. Jadi jangan berusaha ya untuk keluar dari jalur yang udah ditetapkan. Tuhan udah menetapkan kita dan merancang kita ke satu rancangan yang sangat luar biasa. Tapi kadang kita yang gak ikut rancangan daripada Tuhan. Jangan sampai kita tersesat. Apalagi pada saat sekarang ini. Ya. Mudah kan mencari hiburan? Mudah. Dunia sangat luar biasa menawarkan hiburan bagi kita. Tapi hiburan yang tidak kekal hanya sementara saja. Ya. Ada yang berusaha untuk minum minuman keras ya. Sampai mabuk ya. Dan tidak tahu lagi jalan pulang. Dulu waktu saya bekerja sekuler itu bilang bahwa bos saya kalau malam pasti mabuk. Ya. Dan herannya kenapa kalau sudah mabuk, ya, kalau udah teler baru ingat pulang. Waktu dia minum, waktu dia sadar, dia ingat pulang. Dan kalau dia sudah mabuk, dia ingat pulang. Walaupun dia nggak bisa berjalan dengan baik, dia harus merangkang ke tempat parkir, ya, dia lakukan itu, ya, sampai merangkang ke tempat parkir, ya. Dia baru ingat pulang, ya. Jadi jangan sampai kita juga jatuh seperti itu, ya. Sudah merangkang baru pulang. Kalau kita sudah mendapat masalah besar, baru kita ingat gereja. Iya. Minta doakan. Jangan seperti itu, ya. Kita harus rubah pemikiran kita. Mulai saat ini kita tidak lagi akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Sudahlah bebas, kemudian terikat lagi. Iya. Sudah bebas, terikat lagi. Kalau dulu hanya pengguna, tapi kemudian menjadi penyalur. Walaupun hukumannya keras, penyalur hukumannya MATI. Iya, nggak peduli, ya, nggak peduli. Yang penting dapat uang banyak, ya, juga bisa menikmati kesenangan yang sementara. Sama kan waktu di dalam kardus rokok, kalau yang masih merokok coba mulai hari ini perhatikan dengan baik. Dibilang apa? Merokok adalah membunuh. Oh mau ya? Mau ya? Merokok adalah membunuh. Dan juga bilang merokok adalah membuat menjadi pria itu
impoten, ya, atau mandul, ya. Kok masih ya? Susah om, lepasnya om. Sampai begitu ngomongnya. Susah. Ya. Harus niat dan berusaha. Pada saat kita niat dan berusaha, ada gembala kita yang baik itu akan menolong. Tapi kalau tidak mau berusaha dan niat, sangat sulit. Ya. Waktu diperiksa baptisan air, ya, masih ya merokok, minuman keras, ya. Kita bilang ya usaha dan niat. Ya om, sedikit-sedikit udah mulai. Pada saat membaptisan, oh udah bu, saya udah bebas. Iya, oke. Ya dari belum mandi ya dimandiin. Begitu selesai ibadah ya mandi, udah. Dia kira waktu dia dipermandikan baptisan air tuh dia selamat. Iya. Tapi keselamatan itu harus dikejar terus menerus. Iya kan? Harus. Jadi bukan sekali selamat, selamat untuk selama-lamanya. Oh, itu adalah pemikiran yang aneh, ya enggak? Harus kita lakukan terus menerus. Ya, harus dikerjakan keselamatan kita itu terus menerus. Jadi tidak lagi bilang bahwa sekali selamat tetap selamat. Percuma aja. Memang syarat untuk masuk ke surga salah satunya adalah menerima baptisan air. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Jangan bilang, oh nantilah saya mau mulai, baru nanti kalau udah selesai baptisan air saya baru mau mulai. Banyak kali ada yang gagal. Ya. Merokok jalan terus, minum-minuman keras terus, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik juga masih terus dilakukan. Ya. Banyak juga jemaat yang merasa kecewa dengan seseorang, tipu sana sini, akhirnya nggak lagi datang ke dalam rumah Tuhan, kasihan banget. Mari kita tengok dia. Jangan bilang kalau nanti dia datang, gua babat dia habis nih. Iya, saya rasa tidak seperti itu ya. Kita harus mencintai mereka juga. Kita harus bilang, ayo kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Biasanya kalau udah tersesat, malu untuk kembali. Iya, sangat luar biasa. Tapi kita mau supaya mereka dapat kembali. Gembala harus membuat jemaat itu damai, ya, merasa damai. Ya, karena waktu kita ucapkan shalom, berarti damai yang diberikan oleh Tuhan itu lebih daripada damai yang diberikan oleh manusia. Jadi jangan berpikir bahwa aku udah terima baptisan air, aku udah bisa masuk ke dalam surga. Iya, tidak seperti itu. Tuhan sangat mencintai domba-dombanya, itu dah kita sendiri. Ya. Seorang yang memelihara binatang mungkin juga tahu bahwa bagaimana kasihnya kepada binatang tersebut. Iya, Bu Rita. Kita lihat saudara Rita, ya. Anjing yang dipelihara atau kucing, ya, itu dirawatnya luar biasa. Saya lihat di dalam statusnya itu anjingnya diinfus. Udah seperti manusia ya. Ada yang anjingnya itu, ini bukan saudara kita Rita ya, bukan. Itu dibawa ke rumah sakit, ya, dan dikasih makan seperti manusia melalui itu saluran pakai infus, seperti infus begitu. Sangat luar biasa. Waktu meninggal nangis. Iya, waktu meninggal nangis. Sangat sayang.
itu binatang peliharaan kita. Tapi Tuhan lebih lagi, sebagai gembala yang baik, sangat luar biasa. Lebih dari itu, sangat mengasihi kita. Ya. Tapi kalau yang bukan kita yang pelihara, atau bukan domba-domba yang ada di dalam rumah Tuhan ini, ya, yang tidak mengasihi satu dengan yang lainnya. Yohanes 10 ayat 12 mengatakan bahwa sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-dombanya. Lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan. Oh itu, ya itu dia namanya bukan gembala. Kalau gembala berusaha untuk mendamaikan semua yang punya masalah. Tapi kalau gembala sendiri yang membuat perpecahan, itu namanya dia adalah gembala upahan. Karena dia nggak merasa bahwa ini bukan gembala saya, bukan domba saya. Ya, Saudara Rita, kalau bukan anjingnya bisa dibawa ke rumah? Nggak bisa. Tapi dia sangat menyayangi anjing-anjing yang dia beli ataupun dia dapat, ya, atau yang dia selamatkan. Itu dia sangat mencintainya. Nggak mungkin dibiarin ini aja. Ya. Biarinlah, itu urusan dia kok, bukan urusan aku. Tidak seperti itu. Dikasih tahu bahwa sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkanlah domba-domba itu dan lalu lari sehingga serigala itu diterkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Jadi nggak ada ya gembala yang bilang, ayo silakan bermusuhan semua satu dengan lain. Ini bikin kelompok ini satu, kelompok itu lain. Ayo silakan diadu, ya nggak ada. Itu namanya bukan gembala karena dia tidak memiliki domba tersebut. Iya. Banyak kali dulu ada yang datang ke tempat saya bilang, saya mau meninggalkan gereja. Saya sampai bilang, sayang ya, karena kamu itu udah mempunyai domba, masa kamu tega sih domba kamu tinggalin, kamu angkat kaki, kamu bilang, oh enggak, udah biarin, saya gak senang tuh dengan begini. Iya gak? Ya. Tapi memang sekarang dia udah gak ada di tempat kita. Karena dia merasa bahwa dia nggak terpakai. Iya. Tidak seperti itu. Domba itu setia dan dia cuma ikut aja kepada gembalanya. Saya sampai bilang, kasihan. Kamu itu udah mempunyai domba. Tapi dia nggak tahu. Dia bilang, enggak, saya nggak punya domba, saya punya anjing kok. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Iya, dia punya anjing, katanya dia nggak pelihara domba. Ya. Ayo, Bagaimana dengan kita? Cobalah kita mulai punya hati yang sangat luar biasa. Dan jangan selalu membuat hal-hal yang tidak baik di dalam rumah Tuhan ini. Ya, kan ini adalah rumah Tuhan. Ada gembala. Ya. Ada gembala yang selalu ada di depan kita, menunjukkan jalan yang benar, tidak menunjukkan jalan yang salah. Iya. Sebagai penutup, saya akan bacakan di dalam kitab Amos 8 ayat 11 dan 12 ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah. Ya. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Tuh, bukan kelaparan akan makanan. Bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan akan air. Enggak, banyak kok air ya.
melainkan akan mendengar firman Tuhan. Oh, jadi pada akhir-akhir nanti kita nggak bisa mendengar lagi firman Tuhan. Yang bener aja om, saya punya kuota kok banyak ya, saya tiap hari ngejom. Tapi lama-lama saya jadi zombie. Iya. Saya ngejom terus. Ya. Jom kiri, jom kanan, atau kemana lagi. Iya enggak? Tapi ini firman Tuhan loh. Nggak ada yang bisa lawan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan iya. Ya dan amin. Katanya di situ dibilang melainkan akan mendengar firman Tuhan. Di ayat yang selanjutnya dituliskan bahwa mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Oh, sedih. Sekarang masih bebas baca firman Tuhan, ngantuk. Kalau baca WA, luar biasa. Sampai TikTok-an. Iya. TikTok. Kayak jam aja ya. Iya. Seru banget. Terus sampai diulang lagi, dilihat lagi. Sampai ketawa. Saya bilang apa sih yang dilihat? Ya. Gaya orang-orang di TikTok. Gimana sih? Ya enggak? Tapi baca firman Tuhan, nehi. Ya. Enggak tertarik. Ya, tapi kalau lihat TikTok atau apa di media sosial, apalagi yang mengenai hal-hal yang enggak baik, seneng banget lihatnya. Ya enggak? Malah banyak yang buat kejahatan kan ya. Ya. Sekali lagi, jangan sampai nanti udah mengembara ke laut, utara, timur, ya, mencari firman Tuhan. Saat ini sekarang, hari gini, baca firman Tuhan. Setiap hari, kita akan menoreh kekuatan yang baru selalu. Amin. Akhirnya kita bisa menyelesaikan ibadah kita. Iya. Jangan lupa nanti sore ada ibadah ya. Kalau ini belum puas, sore datang lagi. Iya. Nggak rugi kok, ya nggak rugi. Ayo, ya kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau saja akan menolong kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi pada hari-hari terakhir ini Tuhan, kami lebih tetap lebih setia lagi mengiring kepadamu Tuhan. Dan kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu kami manusia yang lemah, kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami dapat melakukan segala sesuatu yang kami lakukan dan kami telah peroleh hari ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Biarlah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terutama untuk jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah mereka selalu mempunyai kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya semua memperoleh kesehatan Tuhan. Walaupun yang sudah divaksin Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Terlebih lagi yang belum vaksin Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan, supaya semuanya boleh dilakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan kehendak kami, tapi biarlah kami menurut akan kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan selesaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita akan langsung berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kami telah menyelesaikan ibadah ini. Ini semua karena anugerah-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini. Kau telah tolong dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kau mau tolong Tuhan untuk jemaat yang hadir pada pagi ini. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Apabila ada yang sakit pada pagi ini, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami usir semua sakit penyakit dalam nama Yesus menjadi sembuh.
dan dipulihkan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah Tuhan. Engkau juga melawat Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah pada siang ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan kami pulang. Bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kembalikan di jam ibadah yang disiapkan di tempat ini Tuhan. Untuk kembali memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kuat Tuhan. Mari Bapak kami serahkan jemaat yang akan meninggalkan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kita akan mengangkat tangan kita semua. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan ini dengan Roh Kudus akan tinggal mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan untuk bertemu dengan Engkau. Haleluya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.